Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada bulan Dzulhijjah umat Islam melaksanakan satu ibadah yang khusus yang hanya ada pada bulan Dzulhijjah, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban atau melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jauh sejak zaman Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan perintah ibadah berkurban. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'abnai Adama id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innamallahu yataqabbalu minal muttaqin. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya berkurban, maka Allah menerima dari yang satu dan menolak dari yang lain. Berkata yang ditolak, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Lalu Habil berkata, hanya saja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dahulu di zaman Nabi Adam, anak-anak beliau sudah diwajibkan untuk berkorban. Pertama, anak beliau yang bernama Habil. Habil ini memberikan korban berupa seekor kambing domba yang bagus, gemuk dan sehat. Sedangkan Kabil dia memberikan korban berupa buah-buahan, tapi yang diberikan buah-buahannya busuk semuanya. Akhirnya Allah hanya menerima korban dari Habil yang dengan tulus ikhlas memberikan persembahan korban berupa domba yang sehat dan gemuk. Kedua korban itu diletakkan di sebuah gunung, lalu datanglah api yang menyambar hewan domba tersebut dan diangkat ke langit sebagai tanda bahwa dombanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan Habil yang berupa domba itu menurut riwayat disimpan oleh Allah di dalam surga, lalu diturunkan kembali ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail, tetapi pisaunya tumpul atau pisaunya tidak mempan, dipotongkan kepada ke leher Nabi Ismail. Akhirnya domba
yang tersebut Allah turunkan ke bumi untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Dan sampai sekarang akhirnya alhamdulillah dengan berkat kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan yaitu berupa hewan ternak, bukan berupa seorang anak. Coba kalau yang dikorbankan berupa seorang anak, mungkin kalian tidak akan ada sampai sekarang sudah dikorbankan ya. Nah, itulah anak-anak sekalian sejarah singkat dari diwajibkannya penyembelihan hewan kurban. Lalu hewan kurban apakah yang wajib kita sembelih ya? Yang hewan kurban yang wajib atau yang disunahkan untuk disembelih sebenarnya ada 3, yaitu onta, sapi, dan kambing. Namun yang paling utama atau yang paling afdol untuk kita keluarkan sebagai hewan kurban yaitu yang berupa domba. Dan dombanya pun yang paling utama yang berwarna putih ya. Setelah yang putih, kalau memang tidak ada, disunahkan domba yang berwarna keabu-abuan ya, atau putih keabu-abuan. Setelah itu kalau memang tidak ada, dicari domba yang berwarna kekuning-kuningan. Setelah yang kuning baru cari yang berwarna merah ya. Namun Rasulullah SAW beliau setiap tahun bila mau berkorban selalu mengeluarkan korban itu berupa kambing domba kibas yang besar, gemuk dan sehat serta yang berwarna ya. Nah, itu hewan yang dikorbankan. Setelah itu hukum berkorban ini apa ya? Menurut para ulama mazhab, hukum berkorban itu ada 2 ya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki, hukum berkorban itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sudah hampir wajib, sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Sedangkan menurut Imam Hambali, hukum berkorban itu adalah wajib. Karena Imam Hambali berpedoman kepada satu hadis Nabi yang menyatakan bahwasanya man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka sana tidak boleh dekat-dekat ke masjid kami, atau tidak boleh dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi Rasulullah mengusir orang yang punya keluasan rezeki tapi tidak mau berkorban. Nah, dari hadis inilah Imam Hambali menyatakan bahwasanya berkorban itu hukumnya wajib ya. Namun Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi mereka berpendapat bahwa korban itu hukumnya sunnah, karena mengambil dalil dari hadis Nabi menyatakan ada 3 hal yang wajib atas aku tetapi sunnah atas kalian. Apa yang 3 hal itu? Yaitu pertama, sholat tahajud di tengah malam, kedua, sholat sunnah witir, dan ketiga, memberikan hewan kurban atau menyembelih hewan kurban. 3 hal ini wajib bagi Nabi Muhammad, tapi bagi umatnya hal ini merupakan sunnah muakkadah. Nah, setelah kita tahu hukumnya mengeluarkan hewan kurban, lalu apa fadilahnya bagi orang yang berkorban? Ya, di dalam hadis dinyatakan bahwasanya hewan yang dikorbankan atau hewan yang kita korbankan nanti akan Allah bangkitkan lagi lengkap dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya, dengan tulang-tulangnya. Semuanya akan menjadi saksi, bahkan akan menjadi kendaraan bagi kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan orang yang berkorban akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada di hewan tersebut. Coba bayangkan, seandainya kita disuruh menghitung berapa banyak bulu yang ada di tubuh hewan korban tersebut, pastinya kita tidak akan bisa menghitungnya.
Tetapi Allah dengan sangat pemurahnya mampu memberi balasan bagi orang yang berkorban, walaupun dia berkorban 1 ekor kambing, tapi dibalas sebanyak bulu yang ada di tubuh kambing tersebut. Coba bayangkan, pasti kita tidak tahu berapa banyaknya karena saking banyaknya bulu tersebut. Dan selain pahala tersebut, sebagai bukti kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa orang yang berkorban. Ketika kambingnya itu disembelih, sebelum darahnya menetes ke bumi, Allah sudah mengampuni dosa-dosa orang yang berkorban tersebut, dan pahalanya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yang berkorban harus tulus ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikisahkan di dalam surah Al-Maidah tersebut, bahwasanya Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang ikhlas. Oleh karena itu, maka kalau kita memang memiliki keluasan rezeki, jangan pelit-pelit. Mari kita berkorban demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengeluarkan atau bisa membeli hewan korban dan melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, tahun yang penuh dengan kesulitan karena pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan kita bisa terus berkorban di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.